Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai teori barang publik oleh Lindell dan Samuelson, serta teori anggaran. Kami kelompok 5 beranggotakan, saya sendiri Feby Febrianti dengan absen 29, Latania Evila dengan absen 30, Indah Pratnyawati dengan absen 31, Muhammad Al-Fazir Subrata dengan absen 32, Dimas Adijaya Nugraha dengan absen 33, Henrikus Budu dengan absen 34, dan yang terakhir Nimade Adinda Mahadiatna dengan absen 35. Para ekonom menggunakan istilah barang publik untuk merujuk pada sejumlah karakteristik yang berbeda yang dapat menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya. Sebagian besar umumnya, istilah barang-barang publik hanya digunakan untuk menggambarkan barang yang diproduksi di sektor publik. Dengan demikian, sebagai contoh, jalan raya dan pertahanan nasional adalah barang publik, karena pemerintah yang memproduksi mereka. Jika istilah ini digunakan secara umum, maka akan timbul pertanyaan, mengapa beberapa barang seperti contohnya jalan raya dan pertahanan nasional cenderung diproduksi oleh pemerintah, sementara barang yang lain cenderung diproduksi oleh pasar swasta? Barang publik adalah unik dan menarik, karena hampir tidak mungkin untuk mengalokasikan barang publik murni melalui mekanisme pasar. Adam Smith, pendiri ekonomi klasik yang pertama kali mengembangkan argumen yang mendukung pasar bebas, berpendapat untuk penyediaan barang publik dilakukan oleh pemerintah dan bukan dari pasar. Smith juga menyatakan bahwa fungsi utama pemerintah adalah untuk menyediakan dua macam barang publik, yakni pertahanan nasional dan sistem hukum. Dan ia juga berpendapat bahwa keduanya harus dibayar dan diperbendaharakan oleh publik. Yang pertama, teori Eric Lindell. Teori Lindell mirip dengan yang dikemukakan oleh Bowen, hanya saja pembayar masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa presentasi dari total penyediaan barang publik. Analisa Lindell didasarkan pada analisa kurva indifferent dengan anggaran yang tetap yang terbatas. Berikut merupakan kurva indifferent. Kelemahan teori Lindell adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Sifat barang publik tidak dapat dikecualikan menyebabkan tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik. Kritikan lainnya ialah teori ini hanya melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal. Kenalkan, nama saya Indah Pratnyawati. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teori Samuelson. Samuelson menyatakan bahwa ada barang yang punya dua karakteristik, yaitu non-exclusionary dan non-rivalry. Tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi yang Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Selanjutnya, diagram di samping menjelaskan konsumsi antara barang swasta dan barang publik antara dua individu. TP adalah kurva yang menunjukkan ketersediaan barang publik berbanding barang swasta. Kurva indifferent R dan S, di mana kita mengambil R sebagai patokan kesejahteraan. Asumsi jika barang publik yang tersedia hanya sebanyak L1, maka barang swasta yang tersedia hanya sebanyak L1. Maka barang swasta itu yang tersedia adalah sebanyak T1. Dari kurva indifferent LR1 dapat diketahui jika R akan mengkonsumsi barang swasta sebanyak T2, sehingga sisa barang yang ada yakni T1 min T2 sama dengan T3 akan dikonsumsi oleh S. Dengan asumsi yang sama, jika barang publik yang tersedia adalah sebanyak L2, maka R akan mengkonsumsi barang swasta sebanyak T5 dan S akan mengkonsumsi sebanyak T4 min T5 sama dengan T6. Titik pertemuan antara indifferent R dengan kurva barang publik membuat S tidak menikmati barang swasta. Titik-titik yang merupakan konsumsi barang swasta S disatukan akan membentuk kurva TGD, di mana kurva ini bersinggungan dengan indifferent S di titik G. Asumsi merubah indifferent R dan S. Dengan itu, proses yang sama terciptalah konsumsi barang swasta yang baru, dan terciptalah suatu konsumsi barang swasta S yang baru. Baik, berikutnya di sini saya akan membahas mengenai kurva kesejahteraan. Diagram di atas adalah perbandingan kesejahteraan antara R dan S. BM adalah kurva kesejahteraan,
Saat R mempunyai kesejahteraan sebesar M1, maka S mempunyai kesejahteraan sebesar B1. Kesejahteraan bergeser dari D ke W, sehingga kesejahteraan R berkurang dan kesejahteraan S bertambah. Adapun untuk kelemahannya, yang pertama, hasil analisis ini sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan individu mana yang dipilih dan tingkat kesejahteraan mana yang mula-mula dipilih. Kelemahan yang kedua, Samuelson menunjukkan tercapainya kondisi Pareto optimal, akan tetapi kita tidak tahu apakah perpindahan dari D ke W pada diagram di atas menunjukkan perbaikan atau penurunan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kelemahan yang ketiga adalah anggapan bahwa konsumen secara terus terang mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik, dan kesukaan mereka inilah yang menjadi dasar pengenaan biaya untuk menghasilkan barang publik. Yang menjadi persoalan dalam penentuan jumlah barang publik yang akan dihasilkan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah memungut pembayaran dari konsumen barang publik. Adapun untuk kelemahan yang keempat adalah barang publik yang dibahas merupakan barang yang mempunyai sifat kebersamaan, yaitu barang publik yang dipakai oleh konsumen barang publik. Sekian presentasi dari saya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah teori anggaran. Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta. Teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu-individu dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contoh gambar di atas, garis tegak adalah penghasilan, sedangkan garis datar adalah barang publik atau G. CG adalah kurva kemungkinan produksi. Garis anggaran adalah A dan B. Persinggungan anggaran A dengan kurva indiferen berada di titik F, sehingga A akan mengkonsumsi barang publik sebesar G0 dengan penghasilan OM 0 dan A akan mengkonsumsi barang swasta MM0, sehingga B akan mengkonsumsi barang swasta sebanyak CC0 dikurang MM0 sama dengan NN0. Apabila A merubah garis anggarannya, maka A akan mengkonsumsi barang publik sebesar G1, sehingga A akan mengkonsumsi barang swasta sebesar MM1 dan B akan mengkonsumsi barang swasta sebesar CC1 dikurang MM1 sama dengan NN1. NJ adalah barang swasta yang tersedia untuk individu B, dan B akan mencapai nilai optimum mengkonsumsi barang publik dan milik swasta di titik Q. MV adalah barang swasta yang tersedia untuk A sehingga beberapa pada tingkat keseimbangan konsumen di titik F dan total produksi berada di titik E. Kelemahan dari teori ini yaitu digunakannya kurva indifference sebagai alat analisis yang baik dari segi teori, akan tetapi kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaannya dalam kenyataan sehari-hari. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Teori Lindahl mirip dengan yang dikemukakan oleh Bowen. Hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut, akan tetapi berupa persentase dari total biaya penyediaan barang publik. Adapun kelemahan dari teori Lindahl ini adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu, kelemahan utamanya adalah penggunaan kurva indiferen. Untuk kesimpulan yang kedua adalah teori Samuelson menyatakan bahwa adanya barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu non-exclusionary dan non-rivalry. Tidakkah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal?
Adapun kelemahan yang terbesar pada teori ini adalah pada anggapan bahwa konsumen secara terus terang mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik, dan kesukaan mereka inilah yang menjadi dasar pengenaan biaya untuk menghasilkan barang publik. Yang menjadi persoalan dalam penentuan jumlah barang publik yang akan disediakan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah memungut pembayaran dari konsumen barang publik. Selanjutnya adalah teori alokasi barang publik melalui anggaran, merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu-individu dalam masyarakat. Teori ini dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kelemahan dari teori ini yaitu digunakannya kurva indifference sebagai alat analisis yang baik dari segi teori, akan tetapi kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaannya dalam kegiatan sehari-hari. Saran dari kelompok kami yaitu pemerintah dapat menjadikan teori-teori tersebut sebagai patokan yang baik dalam menerapkan penyediaan barang-barang publik. Masyarakat juga turut mengawasi anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penyediaan sumber-sumber barang tersebut melalui transparansi anggaran. Saran dari kelompok kami sekalian penutup untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.